Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat? Walaupun kalian belajar dari rumah, harus tetap semangat. Baik, di pertemuan hari ini Bu Guru akan melanjutkan materi yang sebelumnya Bu Guru jelaskan, yaitu tentang Pembelajaran tema 1 subtema 1 PB 3. Baik anak-anak, di sini Bu Guru akan menjelaskan materi sumber belajarnya mengambil dari buku paket tema 1 dan lembar kerja atau LKS kalian. Jadi langsung saja ya kita belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, apakah kalian masih ingat tentang ciri-ciri makhluk hidup yang Bu Guru terangkan kemarin? Ayo apa? Nah, ciri-ciri makhluk hidup kemarin apa? Dapat bernafas, dapat bergerak, membutuhkan makan dan minum, dapat berkembang biak, dapat tumbuh, dan dapat menerima rangsang. Nah, sekarang apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang kalian temukan pada gambar di bawah ini? Nah, itu ada ayam, ada anak ayam, ada manusia, ada tumbuhan. Nah, apa yuk coba perhatikan. Baik, langsung saja ya Bu Ika terangkan, yaitu yang pertama, ayam membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Betul? Betul ya, di gambarnya ada seperti itu ya. Terus yang kedua, tumbuhan membutuhkan air supaya tidak layu. Betul ya anak-anak? Kemudian, manusia juga membutuhkan makan dan minum untuk hidup. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang tadi ya, anak-anak. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar yang ada di atas tadi. Nah, untuk yang pertama, tumbuhan memerlukan air. Kegiatannya pada gambar di atas adalah ibu menyiram tanaman. Betul ya anak-anak ya. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidupnya, ayah memerlukan makanan. Nah, kegiatan pada gambarnya adalah ayah dan Siti sedang memberi makanan. Terus yang ketiga, ayam berkembang biak. Nah, kegiatan pada gambarnya apa? Gambar jerami untuk ayam bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Ada ya anak-anak ya di situ ya. Dan yang keempat, manusia berkembang biak. Nah, kegiatan pada gambarnya ada keluarga Siti. Nah, keluarga Siti terdiri dari ada ibu dan ada ayah, terus ada Sitinya juga. Yang kelima, ayah memerlukan minum. Nah, kegiatan pada gambarnya ada tempat minum ayamnya ya di situ ya. Terus yang keenam, hewan bergerak. Nah, kegiatan pada gambar itu adalah ayam nampak menuju ke makanannya. Berarti kan sambil berjalan ya, itu juga bergerak. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Nah, di situ ada dua gambar anak-anak. Apa persamaan dari kedua gambar tersebut? Nah, di situ ada keluarga Siti dan ada ayam, ada anak ayam dan ada telur. Nah, persamaannya dari kedua gambar tersebut apa sih? Nah, coba apa persamaan dari kedua gambar tadi? Nah, katanya tadi sama-sama makan, sama keluarga Siti dan ayam sama-sama makan, Bu Guru. Betul sekali. Nah, coba kita lihat ya hubungan atau persamaan dari gambar tersebut, yaitu hubungan kedua gambar adalah adanya saling ketergantungan antara manusia dan hewan. Nah, yang kedua, keluarga Siti sedang makan dengan lauk ayam dan telur. Coba dilihat. Wah, iya ini ada ayam, ada telur. Di sini juga ada ayam dan ada telur. Terus yang ketiga,
Gambar pertama menunjukkan bahwa keluarga Siti membutuhkan makanan dan makanan tersebut berasal dari makhluk lain. Nah, di sini ada sayuran, ternyata ada tumbuhan. Jadi makhluk lain itu misalnya sayuran dari tumbuhan, terus daging itu dari misalnya dari daging sapi, dari daging ayam atau telur ayam. Kemudian gambar kedua menunjukkan perkembangbiakan ayam mulai dari telur menjadi anak ayam, selanjutnya menjadi ayam dewasa. Nah, jadi kedua gambar tadi adanya saling ketergantungan anak-anak. Ayam sendiri membutuhkan makanan dan makanan itu juga berasal dari kita supaya ayam itu menjadi besar. Nah, di sini masih ingat tentang lagu Anak Ayam? Nah, Anak Ayam ciptaan dari NN. NN itu siapa sih Bu Guru? Nah, NN itu tidak diketahui pencipta lagunya. Siapa yang di sini tahu lagunya Anak Ayam? Coba kita nyanyi sama-sama ya. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek, anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4, mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3, mati 1 tinggallah 2. Bisa? Nah, masih ingatkah kamu dengan panjang pendek bunyi? Dapatkah kamu memberi tanda panjang dan pendek bunyi pada lagu Anak Ayam tadi? Nah, masihkah kalian ingat tentang panjang pendeknya bunyi disebut pola irama? Nah, di sini ada kotak merah kecil dan kotak merah panjang. Kotak merah kecil dinyanyikan dengan nada yang pendek, sedangkan kotak merah yang panjang dinyanyikan nada yang panjang. Coba langsung aja ya anak-anak ya lagu ini. Teko, teko, teko. Nah, ini kotaknya kecil anak-anak, jadi dinyanyikan dengan nada yang pendek. Sedangkan yang tek itu dinyanyikan dengan nada yang panjang karena itu kotak merahnya panjang ya. Lihat. Teko, 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 tek. Nah, tek itu panjang. Sekarang berikutnya. Anak ayam turun berkok. Nah, ini kotaknya kecil, jadi dinyanyikan dengan nada yang pendek. Anak ayam turun berkotek. Nah, teknya ini kotaknya panjang, jadi nadanya panjang ya. Teko, 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Kalian sudah paham ya anak-anak ya tentang pola irama. Baik, selanjutnya. Nah, ya. Peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulannya? Coba paling banyak. Kita lihat angka yang paling besar di sini yaitu angka 3 ya anak-anak. Di sini ada 3.000 sama 3.500. Yang paling besar yang mana? Yang menghasilkan yang paling banyak? Yaitu 3.500 butir telur. Jadi peternakan yang menghasilkan telur yang paling banyak per bulannya yaitu peternakan C. Kemudian yang bawahnya, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulannya, Bu Guru? Nah, kita lihat yang paling sedikit di sini adalah angka 1 anak-anak, yaitu 1.500. Jadi peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit per bulannya yaitu peternakan B.
Nah, ini tugas yang pertama buat kalian anak-anak. Dicatat ya, ditulis di buku tulis tugasnya. Yang tugas 1 ditulis di buku tulis. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulai dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit ke telur paling banyak. Nah, ini dicatat ya anak-anak ya, soal tugas yang pertama. Nah, menulis nilai tempat bilangan ribuan. Bu Guru punya angka 4520. Nah, dibaca 4.520.000. Di situ ada berapa angka? Ada 4 ya. Nah, kita lihat nilai tempat bilangan ribuan. Nah, 0 nilai tempatnya satuan. 0 ini nilai satuan ya. Kemudian 2 nilai tempatnya puluhan. 5 nilai tempatnya ratusan. Dan 4 nilai tempatnya ribuan. Nah, ini nilainya ya. 4 itu 4.000. 5 nilainya 500. 2 nilainya 20. Sedangkan 0 nilainya 0. Sehingga dibaca 4.520. Nah, ini anak-anak untuk yang tugas kedua. Kalian hanya mengerjakan lembar kerja siswa atau LKS kalian yang halaman 16. Jadi langsung saja dikerjakan di situ. Yaitu ayo berlatih, tulislah nilai tempat dari angka-angka pada bilangan berikut. Kemudian yang bawahnya ayo kerjakan. Nah, itu ya dikerjakan ya. Jadi anak-anak tugas kalian itu ada 2. Yaitu yang pertama tadi ditulis di buku tulis. Kemudian tugas yang kedua yaitu mengerjakan di LKS. Nanti difoto kemudian dikirimkan ke Bu Guru. Alhamdulillah sampai di sini proses belajar kita hari ini anak-anak. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.